Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Haki dengan NIM 1202220255 dari kelas SI 4610. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait salah satu metode dari black box testing, yaitu pairwise testing metode. Dengan contoh use case online registration. Nah, sebelum kita lebih dalam membahas use case pairwise ini, maka alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih pairwise itu, kenapa kita memilih pairwise sebagai metode yang akan diujikan. Nah, pairwise ini merupakan pengujian berpasangan yang merupakan teknik pengujian kombinatorial yang berfokus pada pengujian semua kemungkinan kombinasi parameter masukan dengan jumlah kasus uji yang minimal. Ini beroperasi berdasarkan prinsip bahwa sebagian besar cacat disebabkan oleh interaksi antara dua meter. Pairwise testing sendiri akan berkonsentrasi pada pengujian semua pasangan nilai masukan. Metode pairwise ini mengungkap cacat yang dapat diabaikan oleh teknik pengujian lainnya. Nah, begitulah pentingnya mengapa kita menggunakan pairwise testing pada use case kali ini. Baik, selanjutnya merupakan step by step pengujian. Jika ingin melakukan sebuah analisis, maka ada step by step guide-nya. Yang pertama itu identifikasi kasus penggunaan, yaitu analisis persyaratan perangkat lunak dan buat daftar kasus penggunaan yang menjelaskan sebagai skenario di mana aplikasi akan digunakan. Lalu kembangkan kasus uji. Untuk semua kasus penggunaan, eh, kasus uji akan dikembangkan untuk mencakup jalur dan interaksi berbeda dalam kasus penggunaan tersebut. Lalu jalankan kasus uji. Menjalankan kasus uji dan memverifikasi apakah perangkat lunak berperilaku seperti yang diharapkan dalam setiap skenario. Selanjutnya yang terakhir adalah melakukan analisis hasil dan laporan cacat, yaitu melakukan evaluasi hasil pengujian, lalu mengidentifikasi yang cacat, dan yang terakhir melaporkan hasil tersebut kepada tim pengembangan untuk diselesaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke use study case. Use study case yang kita akan bahas di sini merupakan online registration form untuk menguji metode pengujian berpasangan. Nah, di sini bisa dilihat pada study case ini memiliki beberapa inputan. Nah, dapat dilihat di sebelah kanan atau di sebelah kiri layar Anda itu ada beberapa inputan. Yang pertama ada negara, memiliki 3 pilihan, AS, Kanada, Inggris, bahasa 2 pilihan, Inggris, Prancis, kelompok 3 pilihan, 18 sampai 25, 26 sampai 40, lalu 41 sampai dengan 60. Nah, yang terakhir itu ada jenis langganan, memiliki 2 pilihan, gratis dan premium. Nah, kenapa sih kita lagi-lagi menggunakan pairwise testing ini? Nah, pairwise testing ini untuk menguji kombinasi nilai masukan. Coba bayangkan, dari kasus tadi, inputan tadi, kita memerlukan 3 kali 2 kali 3 kali 2 sama dengan 36 kasus uji. Namun, dengan menggunakan pengujian perpasangan atau pairwise testing, kita dapat mengurangi jumlah kasus pengujiannya, sehingga testingnya akan lebih efisien dan cepat. Nah, pengujian berpasangan ini sendiri akan menghasilkan kasus uji demikian rupa, sehingga setiap pasangan nilai masukan tercakup setidaknya 1 kali. Nah, menurut statistik sendiri mengatakan bahwa tempat paling umum terjadinya bug itu adalah kombinasi dari 2 parameter. Nah, untuk menemukan kesalahan utama, cukup dengan membagi parameter menjadi pasangan unik dan mengujinya. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana pairwise testing ini. Nah, dapat dilihat dari inputan yang tadi di atas. Nah, dari inputan ini maka kita akan melakukan nilai masukan untuk setiap bidangnya ini. Di sini memiliki 6 bidang, yaitu ketiga negara tersebut dipasangkan dengan kedua bahasa tersebut. Ketiga negara tersebut dipasangkan dengan semua kelompok umur. Ketiga negara tersebut dipasangkan dengan kedua jenis langganan. Kedua bahasa tersebut dipasangkan dengan semua kelompok umur. Kedua bahasa tersebut dipasangkan dengan kedua jenis langganan. Semua kelompok dipasangkan dengan kedua jenis langganan. Baik. Nah, dari hasil pengelompokan tadi, maka dihasilkan kasus uji, yaitu sebagai berikut. Kasus uji yang dihasilkan yang pertama adalah negara AS, bahasa Inggris, kelompok usia 18 sampai 25, jenis langganan gratis. Lalu AS bahasa Prancis, kelompok usia 26-40, langganan premium. Lalu AS bahasa Inggris, kelompok usia 41-60, jenis langganan premium. Lalu negara Kanada bahasa Prancis, kelompok usia 18-25, jenis langganan premium. Lalu Kanada bahasa Inggris, usia 26-40, jenis langganan gratis. Lalu Inggris bahasa Inggris, kelompok usia 18-25, jenis langganan premium. Lalu Inggris lagi, bahasa Prancis, kelompok usia 26-40 dengan jenis langganan gratis. Lalu yang terakhir, jenis negara Inggris, bahasa Inggris, kelompok usia 41-60, jenis langganan gratis. Nah, dari 9 hasil kasus uji ini didapati kesimpulan, yaitu bahwa kesimpulan ini, kasus uji ini menunjukkan bagaimana pengujian berpasangan secara signifikan mengurangi jumlah kasus pengujian sambil mempertahankan cakupan pengujian yang memadai dari interaksi antara parameter masukan. Nah, adapun keuntungan-keuntungan dari menggunakan pairwise testing ini adalah, yaitu pengurangan kasus pengujian. Pengujian berpasangan memerlukan lebih sedikit kasus pengujian dibandingkan pengujian baru, sehingga menyederhanakan proses dan menghemat waktu. Lalu selanjutnya, cakupan pengujian yang ditingkatkan
Dengan memeriksa interaksi pasangan nilai masukan, pengujian berpasangan dapat mengungkapkan cacat yang mungkin tidak terdeteksi dalam metode pengujian lainnya. Lalu yang terakhir ada efisiensi biaya. Karena pengujian berpasangan memerlukan lebih sedikit pengujian, hal ini mengurangi biaya terkait waktu, sumber daya, dan tenaga. Baik, sekian presentasi dari saya, Muhammad Ikram Muhaki. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.